Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Sir di video HLP Kimia kelas 12. Nah, di video kali ini Sir akan berikan materi tentang sel elektrokimia. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi, kalau kita bahas tentang sel elektrokimia itu sendiri, sebenarnya konsep dasarnya adalah ada dua kata, elektro dan kimia, yang harus kalian tahu. Elektro itu maksudnya adalah berhubungan dengan arus listrik, sedangkan kimia nanti adalah berhubungan dengan reaksi kimia. Jadi nanti kita akan lihat yang mana arus listrik menghasilkan reaksi kimia atau sebaliknya, reaksi kimia menghasilkan arus listrik. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi di SMA kelas 12, kamu akan belajar yang pertama itu adalah sel volta. Itu ada di buku paket kalian halaman 46. Ya, yang kedua, kalian akan belajar tentang sel elektrolisis. Sama, ada di buku paket juga. Nah, perhatikan baik-baik. Ini berbeda antara sel volta dan sel elektrolisis. Memang materinya sama, elektrokimia. Oke, kita bahas yang pertama. Sekarang kita bahas sel volta. Jadi, kalau reaksi kimia itu menghasilkan arus listrik, itu namanya adalah sel volta. Perhatikan baik-baik. Dulu ada ilmuwan yang bernama Luigi Galvani melakukan suatu percobaan, ya. Dia menggunakan dua buah logam yang berbeda yang ditusukkan ke kaki katak, ya. Jadi ternyata kaki katak ini sudah mati dan kakinya bergerak. Nah, di situ Luigi Galvani mengklaim bahwa dia menemukan sumber listrik baru dalam jaringan makhluk hidup yang disebut sebagai listrik hewan. Nah, ada ilmuwan lain, itu adalah Alessandro Giuseppe Volta. Jadi Volta ini melakukan eksperimen yang sama dengan logam tersebut dan dia menemukan bahwa jaringan makhluk hidup itu tidak dibutuhkan untuk menghasilkan arus listrik. Oke. Jadi ilmuwan ini saling melengkapi sebenarnya, melakukan percobaan. Karena ilmuwan banyak sekali melakukan percobaan, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan sampai saat sekarang ini. Contoh, ya, baterai sebagai sumber energi, baterai peroksida yang ada pada kalkulator atau jam, kemudian ada baterai nikat, yaitu bisa diisi ulang, kemudian ada sel bahan bakar yang terdapat di kendaraan seperti mobil atau bus atau kendaraan lainnya. Jadi banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari hasil percobaan para ilmuwan. Nah, sekarang kita lihat rangkaian sederhana sel volta. Yang bisa kita katakan di sini, kita ambil poin-poin pentingnya. Rangkaian sederhana itu ada elektroda. Elektroda itu dibagi dua, ada anode, ada katode. Jadi yang harus kita jadi catatan di sini adalah untuk anode bermuatan negatif, untuk katode bermuatan positif. Elektroda itu apa sih sebenarnya? Kalau kita bongkar isi baterai itu, ada yang berwarna hitam, itu adalah elektroda, ya. Itu elektroda karbon. Nah, jadi sebenarnya elektroda itu berfungsi untuk juga sebagai penghantar arus listriknya. Jadi yang di sini kita manfaatkan sebagai elektroda adalah Zn, logam Zn dan logam Cu. Jadi di anode itu Zn, di katode adalah Cu. Nah, di sini kita juga menggunakan larutan zinc sulfat dan larutan CuSO4 di sini. Oke, dia terionisasi nantinya. Kemudian ada voltmeter untuk mengukur berapa tegangan yang melewati kabel listrik tersebut. Oke, perhatikan. Catatan apa lagi? Di anode itu adalah reaksi oksidasi, sedangkan di katode itu adalah reaksi reduksi. Ya, jadi Zn itu akan mengalami oksidasi dari 0 menjadi plus 2. Jadi nanti logam ini nanti terurai, ini dia contoh gambarannya. Nah, kalau CuSO4, ion-ion Cu2+ itu akan membentuk Cu, logam Cu dalam bentuk padatannya, maka di sini akan banyak bertambahnya logam Cu. Nah, jadi ketika peristiwa ini berlangsung, maka nanti akan terjadi pergerakan elektron. Ada arus listriknya, itu yang dibaca nanti. Nah, ini gambaran sederhana tentang sel volta. Nah, diberikan jembatan garam untuk menetralisir. Jadi supaya proses sel volta ini berlangsung lama, ya. Jadi bisa dilihat ini ilustrasinya. Oke, kita lanjutkan.
ada pengukuran potensial elektroda standar. Jadi buku paket kalian itu ada beberapa keterangan tentang deret volta. Dari mana nilainya? Sebenarnya itu adalah suatu potensial yang diukur berdasarkan potensial standar. Siapa yang kita jadikan potensial standar di situ? Itu adalah elektroda hidrogennya, ya. Jadi elektroda hidrogen itu diukur pada kondisi standar. Apa itu? Kondisi 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm, dengan konsentrasinya larutan adalah 1 molar. Jadi dianggap kesepakatan konvensinya adalah H2 itu punya nilai E0-nya adalah 0,0. Jadi yang lain diukur berdasarkan elektroda hidrogen tersebut. Nah, jadi elektroda hidrogen tersebut dialirkan gas hidrogen, di sini ada platinanya. Jadi berdasarkan percobaan ini, kita ambil ilustrasi ini, didapatkan Zn itu punya nilai E0-nya adalah 0,76, ya. Maka nilai E0-nya Zn itu adalah 0,76. Walaupun di sini tertulis Zn mengalami peristiwa oksidasi, tapi berdasarkan kesepakatan semua penulisan ditulis dalam bentuk tereduksi. Jadi Zn2 plus menjadi Zn seperti ini. Nilai E0-nya adalah minus 0,76 volt. Nanti kita akan lihat suatu deret volta. Jadi kalau di kanan daripada hidrogen nilai E0-nya adalah positif, di kiri daripada hidrogen nilai E0-nya adalah negatif. Nah, kita akan lihat nanti. Oke, perhatikan. Nah, ini disebut sebagai deret volta. Ada di buku paket kalian halaman 50-51. Ini ringkasan sederhananya saja. Jadi ada deret volta yang bisa kita lihat di sini. Nah, untuk BA nilainya adalah minus 2,90 volt. Lanjut, Zn minus 0,76. Sedangkan jadi standar ukur kita adalah H 0,0 dan PT adalah positif 1,2 volt. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Jadi H itu nilainya 0, ke kanan semua ini punya nilai positif, ke kiri daripada H itu punya nilai negatif. Apalagi catatannya yang harus kita dapatkan? Yang pertama adalah yang mengalami peristiwa oksidasi dan reduksi. Jadi kita ambil contoh Mg dengan Fe. Nah, ada materi buku paket kalian bahas tentang korosi. Saya ambil singkatan saja. Jadi bagaimana sih cara kita mencegah terjadinya korosi atau perkaratan? Sederhana. Ya, salah satu caranya adalah itu kita hubungkan logam besi ini dengan suatu logam lain yang mampu melindunginya. Ya, jadi perlindungan katodik. Kita ambil Mg. Kenapa Mg? Besi berkarat itu kalau dia mengalami peristiwa oksidasi. Nah, jadi kalau kasusnya di sini yang mengalami oksidasi malah Mg, yang Fe mengalami proses reduksi. Jadi kalau ada dua logam dibandingkan, logam yang berada di sebelah kiri deret volta akan mengalami oksidasi, sedangkan logam di sebelah kanannya akan mengalami reduksi. Jadi kalau seperti ini terjadi, maka selamatlah besi ini dari peristiwa perkaratan. Nah, ini contohnya, ya. Oke, ada rumus hitung yang harus kita kuasai. Lengkapnya di buku paket. Saya berikan gambaran ringkasannya. Jadi yang pertama, kalau kita mencari nilai E0 sel dari suatu reaksi, itu adalah E0-nya katoda dikurang E0-nya anoda. Tadi sudah kita buat catatannya. Katoda mengalami reduksi, anoda mengalami oksidasi. Oke. Kalau kalian dapatkan hasil nilai E0-nya nanti positif, itu reaksinya spontan. Kalau kalian dapatkan nanti hasil E0-nya negatif, itu reaksi tidak spontan. Di video pertama tentang reaksi redoks kita di bab 2 ini, saya sudah berikan contoh reaksi tidak spontan. Contoh apa? Gas oksigen sama nitrogen di udara dibantu arus listrik yang dari petir. Baru terjadi suatu reaksi redoks yang tidak spontan. Tuh gambarannya. Oke, kita lihat. Ya, perhatikan video pembelajaran berikut. Nah, di sini kalian bisa lihat baik-baik ada logam Zn ditambah CuSO4. Untuk tugas keterampilannya, kalian jelaskan tentang video percobaan. Jadi apa yang muncul, apa yang dihasilkan, itu tolong diperhatikan baik-baik. Tadi kita sudah lihat video percobaan logam Zn yang dimasukkan ke larutan CuSO4. Nah, kita lanjut materinya.
Jadi kita bahas pertama adalah contoh soal. Ada dua contoh soal yang akan saya berikan. Satu potensial sel tunggal. Ya, nanti ada satu lagi. Perhatikan baik-baik. Jika suatu sel volta tersusun dari dua elektrode, ada Mg dan Zn, dan masing-masing larutannya itu konsentrasinya 1 molar, diketahui data sebagai berikut. Nah, ini dia. Mg itu punya nilai E0 minus 2,37, Zn itu minus 0,76. Tadi sudah kita katakan berdasarkan konvensi kesepakatan dua-duanya ditulis dalam bentuk tereduksi. Oke, lanjut. Pertanyaan pertama, tentukan siapa yang bertindak sebagai anode dan siapa yang bertindak sebagai katode. Yang kedua, tentukan nilai potensial sel. Yang ketiga, tuliskan reaksi pada anode dan katodenya, reaksi sel, serta notasi sel. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini contoh soalnya tadi. Katode dan anode, perhatikan baik-baik. Katode reduksi, anode oksidasi. Tadi sudah kita lihat, sebelah kanan dari deret volta reduk, sebelah kiri oksi. Jadi itu cara cepatnya. Nah, E0-nya Zn besar dari E0-nya Mg. Berarti kita bisa ambil berdasarkan deret volta ini, untuk Mg minus 2,37, Zn itu minus 0,76, maka yang di sebelah kiri itu akan mengalami oksidasi, sebelah kanan akan mengalami reduksi. Ya, nah itu gambarannya. Nah, ini Mg sama Zn-nya. Mg oksi, kalau dia oksi pasti anode. Kalau reduksi berarti adalah katode. Terjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, tentukan potensial selnya, E0 selnya. Jadi, tadi sudah kita berikan rumusnya. Intinya kita sudah tahu yang mana oksi, mana reduk, kita tinggal substitusikan saja. Jadi nilai E0-nya adalah reduksi Zn tadi, oksidasi Mg, maka tinggal substitusi minus 0,76 dikurang minus 2,37, maka dapat nilai E0 selnya adalah 1,61 volt. Oke, terjawab. Pertanyaan ketiga, reaksi sel dan notasi sel. Di anode peristiwanya adalah oksidasi, ini dia ya. Di katode peristiwanya adalah reduksi. Nah, habis itu kita tinggal tambahkan saja. Kalau tadi dia di peristiwa ini tertulis dia adalah reduksi, kita ketika ubah jadi oksidasi, maka ini berubah jadi positif 2,37. Nah, kita tinggal tambahkan nih, elektronnya habis. Maka reaksi sel totalnya adalah Mg ditambah Zn2 plus menghasilkan Mg2 plus ditambah Zn dengan nilai E0 selnya adalah positif 1,61 volt. Notasinya bagaimana? Ini yang harus dicatat karena ada beberapa ujian menanyakan tentang ini. Yang pertama kamu harus ingat, sebelah kiri itu peristiwa oksidasi, sebelah kanan adalah peristiwa reduksi yang dibatasi oleh jembatan garam. Ya, diberikan simbol dua garis seperti ini. Jadi oksidasi di kiri, reduksi di kanan. Nah, itu tidak boleh ditukar-tukar. Paham ya? Terjawab 3 bagian dari pertanyaan pertama. Oke. Terus ada reaksi spontan dan tidak spontan. Tadi sudah kita katakan, karena ini nilainya positif E0 selnya, maka reaksi ini berlangsung secara spontan. Oke. Soal kedua, potensial sel gabungan. Perhatikan baik-baik soalnya. Diketahui beberapa sel volta dengan notasi sel sebagai berikut. Nah, ada beberapa logam. Ada Mg, Zn, Fe, Sn. Diberikan beberapa nilai E0 selnya. Tentukan nilai potensial sel yang terjadi pada pasangan sel berikut. Ya. Jadi pertanyaan ini, kalau Zn sama Sn, kemudian kalau Mg dengan Fe. Ini cara terbaiknya lebih baik kita cepat dengan buat diagram. Contohnya bagaimana? Gini. Ya, ini contoh soal potensial sel gabungan tadi. Kita lihat deret voltanya. Berdasarkan deret volta, susunannya kan jadi Mg, Zn, Fe sama Sn berdasarkan nilai E0-nya. Ya, ingat semakin ke kanan semakin positif, semakin ke kiri semakin negatif. Nah, berarti pada konsepnya yang oksidasi itu adalah logam-logam yang berada di sebelah kiri, yang reduksi adalah logam sebelah kanan. Jadi kalau kita ambil Mg dengan Zn saja, berarti oksidasi Mg, reduksi Zn. Kalau kita ambil Fe dengan Sn, berarti oksidasi Fe, reduksinya adalah Sn. Itu maksudnya. Oke, lanjut.
Ini cara cepatnya, lihat diagram saja. Jadi pertama tadi kita ambil jarak yang warna putih ini diketahui 1,61 antara jarak Mg dengan Zn, sedangkan jaraknya untuk Zn dengan Fe adalah 0,32 dan jarak Mg dengan Sn adalah 2,23 volt. Nah, kalau begitu kita tinggal ambil selisihnya. 1,61 ditambah 0,32 itu adalah 1,93. Paham ya? Nah, lanjut. Kalau gitu, kalau ini 2,23 dikurangi 1,93 ini ya, maka dapat 0,3 volt. Otomatis jarak dari Zn ke Sn adalah 0,62 volt. Oke. Jadi Zn ke Sn itu selisihnya adalah N0 selnya adalah positif 0,62 volt. Zn ke Sn jaraknya adalah 0,62 volt. Lanjut, seperti biasa penulisan notasi sel sebelah kiri adalah oksi, sebelah kanan adalah reduksi. Jadi Mg ke Fe jaraknya adalah 1,93 volt. Apalagi yang harus kita tahu? Notasinya. Ingat, penulisan selalu oksi baru reduksi. Kemudian kita lihat sama-sama positif, berarti reaksi berlangsung secara spontan. Jadi ini adalah video yang membahas tentang sel volta. Lengkapnya dari buku paket, silahkan kalian baca dari buku paket atau literasi yang lain. Intinya yang membahas sel volta. Pertemuan berikutnya saya akan bahas tentang materi elektrolisis. Jadi sudah tahu ya, tadi tugas keterampilannya adalah jadi jelaskan video dalam bentuk tertulis tentang percobaan kimia Zn ditambah larutan CuSO4. Oke, paham? Terima kasih.